PLT Kadis PUPR itu adalah Pak Yodi Joko Bintoro yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris KPU atau pimpinan KPU di Kota Depok. Jadi spekulasi itu tidak bisa kita katakan 100% salah, tapi spekulasi itu menurut saya adalah kedunguan. Fokus, tetap semangat, dan jangan terlalu memikirkan asumsi-asumsi kedunguan yang kadang-kadang itu hanya mau mengganggu fokus dan kinerja kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya, begitu. Ada yang mengatakan bahwa penunjukan PLT Kepala Dinas PUPR Kota Depok itu adalah hadiah politik yang diberikan oleh Bapak Supian Suri selaku Wali Kota Depok saat ini, karena PLT Kadis PUPR itu adalah Pak Yodi Joko Bintoro yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris KPU atau pimpinan KPU di Kota Depok. Jadi spekulasi itu tidak bisa kita katakan 100% salah, tapi spekulasi itu menurut saya adalah kedunguan yang dimiliki oleh berbagai macam pengamat yang ada di Kota Depok. Kami dari unsur kepemudaan khususnya KNPI Kota Depok yang memiliki keberhimpunan 82 organisasi kemasyarakatan pemuda, 11 pengurus kecamatan KNPI di 11 kecamatan, memandang bahwa bagaimana kemudian Supian Suri bisa memberikan hadiah kepada Yodi Joko Bintoro sebagai pimpinan KPU. Apakah kemudian Yodi Joko Bintoro menaikkan suara Pak Supian Suri untuk bisa memenangi kontestasi? Nah, kita bahas ini dalam segmen yang cukup singkat saja. Bos, pertama, sistem KPU itu sudah terdigitalisasi. Artinya siapapun, dimanapun, bisa melihat perkembangan yang ada. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu, ataupun dalam hal ini adalah pilkada, yaitu KPU atau Bawaslu dan lain-lain sebagainya, merencanakan kecurangan untuk memenangkan salah satu calon, itu pasti termonitor dan terdeteksi. Yang kedua, dokumen yang ada di KPU, apapun namanya, apapun bentuk dan sifatnya, itu bisa diakses oleh publik, bisa diakses oleh wartawan. Bahkan KPU sendiri menggandeng yang namanya kelompok pemantau pemilu untuk kemudian bersama-sama mewujudkan pemilu dan pilkada yang berintegritas. Dan Pak, kita harus paham ya, lawan Pak Supian Suri kemarin adalah partai PKS. Ini partai yang paling melengkapi instrumen kesaksian, salah satu partai terbaik di Indonesia yang saksinya itu lengkap datanya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kecurangan, saksinya pasti tahu. Selanjutnya kan posisi Pak Yodi Joko Bintoro itu adalah aparatur sipil negara. Jadi beliau ini harus siap kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ditempatkan di tempat manapun, karena mereka adalah abdi masyarakat. Jadi beliau mau ditempatkan di PLT Kadis PUPR, beliau mau ditempatkan di kelurahan, beliau mau ditempatkan di kecamatan, beliau mau ditempatkan di pemerintahan provinsi, atau bahkan di kementerian dan lembaga lain, itu sah-sah saja selama golongannya itu memenuhi, kompetensinya memenuhi, kredibilitasnya memenuhi. Jadi maksud kami, spekulasi yang dikemukakan berbagai macam pihak ini sebenarnya spekulasi yang itu tadi saya katakan tidak sepenuhnya salah, tapi cukup dungu, begitu. Ya, yang terakhir, saya nggak dalam ini ya, nggak dalam rangka membela juga sebenarnya PLT Kadis PUPR Kota Depok. Cuman yang perlu saya sampaikan kepada Pak Yodi Joko Bintoro, Bapak itu jangan terpengaruh Pak dengan omongan-omongan spekulasi dan asumsi publik yang ngawur. Jadi Pak Kadis ya, itu fokus dengan apa yang kemudian menjadi tantangan dan PR kita di Kota Depok terkait bagaimana kemudian mengatasi persoalan pekerjaan umum, persoalan sampah, persoalan banjir, dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan tata ruang di Kota Depok. Jadi tetap fokus, tetap semangat, dan jangan terlalu memikirkan asumsi-asumsi kedunguan yang kadang-kadang itu hanya mau mengganggu fokus dan kinerja kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya, begitu.